Oke, welcome to my channel Duke TV. Kembali lagi bersama saya Bang Farel. Nah, hari ini kita berada di kafe mana nih Om? MP, tepatnya di pelosok Klaten. Dan kebetulan juga saya di sini mau ada ngobrol-ngobrol santai on cam bersama Kang Ahwa dari KBJ, Komunitas Borneo Jawa Timur ya Kang ya? Oke, ikuti terus perjalanan saya bersama Kang Ahwa, apa yang nanti kita dapatkan. Oke, sekarang kita sudah ada di depan kita, yaitu dari Kang Ahwa. Wah, Kang Ahwa ini sudah terkenal di komunitas Borneo Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Ya betul ya Kang ya? Betul, Pak. Betul, mantap. Nah ini Kang, dalam pertemuan kali ini apa nih yang kita pengen dapat informasi nih dari Kang Ahwa nih? Selamat malam untuk rekan-rekan Borneo Jawa Timur. Salam gagem asik. Asik. Dari kami dari Borneo Lovers Jawa Timur yang mewakili di Kota Kediri. Oke. Nah, ini kita sampaikan salam dulu buat senior-senior kita. Ada yang di satu titik, Bang Imam Sapi'i. Bang Imam Sapi'i di mana tuh? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Untuk Mantap. Kalimantan, salam Borneo Nusantara. Mantap. Untuk yang lain seperti di Jawa Tengah ada Bang Andre nih, Bang Adi Prai, ada yang lain yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Salam Borneo Lovers Nusantara. Mantap. Nah, di kali ini mungkin apa yang mau ditanyakan untuk Bang Farel? Ya, jadi gini, kita kan semakin kemari ya dari komunitas Borneo atau di Murai Gembung ya, tepatnya di Kediri ini kan semakin semarak nih, semakin semarak. Dan ini juga kan saya lihat, saya telusuri dari Murai Borneo ini kan ternyata dikomandanin lah sama Kang Ahwa nih. Nah kira-kira saya juga kan perlu banyak-banyak belajar nih dari tentang Borneo. Nah, dari penjelasan saya menurut pengalaman pribadi, dari kita juga istilahnya sharing-sharing dengan kawan-kawan kita, salam hormat untuk almarhum Mbah Gondrong dari Salatiga. Itu adalah guru kita yang selama ini telah dulu membimbing kami dari nol sampai sekarang hingga Borneo Jawa Timur bisa berkembang. Nah, yang pertama kita di sini mau kupas untuk kumpul satu titik Borneo Jawa Timur. Oke. Apa sih yang dimaksud kumpul satu titik Borneo Jawa Timur? Satu titik Borneo Jawa Timur itu adalah wahana belajar. Wahana belajar ya? Wahana belajar untuk kita semua. Jadi untuk pemula jangan takut. Jadi di sana ada aturan-aturan yang dipakai. Pertama itu untuk menegakkan namanya sistem fair play. Fair play. Jadi kita tidak ada intervensi dari kelompok manapun, dari komunitas, dari SFBC atau perorangan yang namanya udah besar. Jadi kita hapus, kita perangi semuanya seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana sih kita kumpul satu titik itu. Nah, satu titik itu adalah kita kumpulnya para kicau mania yang berbasis Borneo. Kita kumpul dari daerah-daerah khususnya Jawa Timur karena bertajuk Borneo Jawa Timur. Nah, di sini kita bisa belajar, bisa kumpul bareng, bisa ngopi bareng, tidak membedakan kasta. Oke. Yang kita bahas di sini pertama soal masalah, mungkin ada kawan-kawan yang belum memahami apa itu istilahnya kumpul satu titik itu adalah tempatnya kita belajar bersama. Pertama, yang keduanya kita nggak usah takut masalah burung kita nggak bagus atau bagus, itu kita serahkan kepada juri. Karena juri yang lebih tahu. Nah, dari dasar itulah kenapa kita harus berani. Pertama, kita harus memahami namanya pakem. Pakem itu adalah dasar pokok untuk penjurian. Oh, dasar pokok dari penjuriannya. Iya, ya. karena di situ ada kategori. Pertama, ada aturan yang dimaksud karena bertajuk Borneo wajib gembung. Wajib gembung. Wajib gembung. Apa yang wajib gembung yang disebut? Gembung itu tidak harus besar atau kecil, namun yang akan ternilai adalah durasi gembungnya. Durasi gembungnya seperti apa tuh, Kang? Contoh gini, kalau yang namanya disebut gembung,
gembung durasi itu dari awal penjurian sampai akhir penjurian full durasinya gembung. Tapi tidak harus full gembung yang jadi nomor satu, karena harus didukung satu dengan materi. Variasi lagu. Apa itu materi? Materi berarti dia yang diucapkan burung tersebut bisa menirukan burung lain, tapi bukan suara burung standar murai. Gitu. Atau yang disebut nguplukan. Betul. Ada identik katanya macul, full macul. Durasi kerja oke. Tapi harus yang jadi pertama yang jadi kita lihat adalah dia mengeluarkan materi apa enggak gitu. Gitu. Itu bisa dilihat dari satu buka paruh, itu akan sedikit banyak melihatlah dari jauh bisa. Nah, Kang, boleh saya sambil nanya ya? Iya. Nah, kalau dari kita kan katakanlah saya ini kan baru mencintai di kelas Borneo nih. Siap. Nah, terkadang kalau kita lihat juga kan Borneo itu ya memang kan identik macul. Tapi kalau dari pengalaman Kang Ahwa, macul itu belum tentu mengeluarkan materi. Kalau macul itu belum tentu, jadi tergantung karakter burung masing-masing. Karakter burungnya masing-masing. Ya, jadi dalam istilah satu titik itu tidak harus burungnya ngecun, ya nitik tidak di satu titik itu bebas. Yang penting kategorinya satu wajib gembung. Nah yang kedua harus punya materi. Yang kedua harus variasi. Diiringi dengan volume dengan mengutarakan power yang kuat di waktu mengeluarkan materi yang ada. Gitu. Yang namanya nagen dan lain itu adalah maksudnya gaya. Kalau menemukan burung yang komplit dalam arti tahap penjuriannya, kategorinya yang ada di pakem tadi, itu bisa untuk memilih sang juaranya gitu. Dari situlah letak pemain bisa belajar dan juri bisa untuk memilih yang terbaik. Dari pertama itu dari otomatis dari materi, durasi kerja, variasi lagu, volume yang dibarengi dengan power sama volume udah beda kan? Iya betul. Jadi kalau volume itu adalah ketinggian suara. Betul. Tapi kalau power itu adalah dia setiap mengeluarkan suara itu dengan ngotot. Betul. Itu namanya power. Power tidak harus. Power itu stamina lah ya? Ya, power itu tidak harus volume tinggi. Jadi dia itu namanya sekuat tenaga dia ucapkan. Semampunya dia, itu namanya power. Semampunya dia. Yang bagus itu ya volume bagus, volume tinggi dengan diiringi dengan power. Itu yang lebih bagus. Nah, Kang, kalau kita sebagai Borneo pemula ya, yang kita titik poinkan itu supaya mengenal karakter burung itu seperti apa sih, Kang? Yang pertama kita harus mengenal burung sendiri. Burung sendiri itu setiap hari kita merawat, otomatis kita harus tahu karakter burung sendiri. Contoh nih, kalau misalkan burung kita punya gaya seperti ini, mengeluarkan burung suara apa. Kalau kita main gaya seperti ini, itu nanti akan mengeluarkan materi apa. Apabila kita sudah mengenal karakter gacoan sendiri, otomatis kita bisa melihat punya orang lain. Nah, di situ nanti kita bisa akan bermain dengan senang hati. Kalah atau menang itu tidak jadi masalah. Karena apa? Sudah mengenal karakter. Nah, jadi yang sering jadi masalah itu karena belum mengenal karakter masing-masing. Gitu. Contoh nih, ada bilang, wah burung kerja nggak kepantau. Nah, kerja memang betul, kerja durasi kerja. Tapi apakah dia mengeluarkan materi apa enggak? Ya kita harus tahu dari burung kita sendiri. Soalnya orang yang kita tahu kalau namanya burung mau materi mau enggak itu yang paling enak didengar, paling enak dilihat itu dari pantauan juri atau di bawah sangkar. Di bawah sangkar ya. Kalau kita berada di tempat penonton, kalau misalkan kita tidak mengenal karakter burung sendiri, otomatis nanti akan jadi beda pendapat dengan juri gitu kan. Nah, itu uraian dari saya seperti itu. Uraiannya seperti itu ya. Nah, jadi buat para Borneo lovers di luar sana yang pemula ya Kang ya. Kita nggak usah takut-takut lagi lah ya, karena memang di Jatim sendiri ataupun tepatnya di Kediri ya.
itu lagi mulai ada pembenahan dari KBJ ya kan? Ya, Ya? dari sistem. Dari mulai sistem Penjurian. penjurian, pakemnya. Nah, itu jadi ayo Borneo lovers pemula seperti saya jangan ragu-ragu ikut gantang ya Kang ya. Betul, betul. Oke, nanti kita lanjut di obrolan berikutnya. Kita break iklan dulu untuk ini. Kita santai dulu ya Kang ya. Nanti kita lanjut. Oke, kita kembali lagi bersama Kang Ahwa. Kang Ahwa, nih saya dengar-dengar katanya lagi ada pengen acara satu titik nih dari Borneo. Nah, itu sistemnya seperti apa sih nih Kang? Gini, untuk satu titik di sini kan dasarnya kan wahana belajar ya Kang. Ya. Wahana belajar di sini sebetulnya satu titik itu tempat untuk kita belajar bersama, agar kita tidak takut kumpul dengan teman. Iya. Tidak takut kita berkumpul dengan yang katanya burungnya bagus-bagus, Betul. mahal-mahal. Nah, tapi di sana kan ada on ada off Kang. Betul. Jadi kita nggak perlu takut. Yang kedua, kita harus memahami namanya peraturan yang ada. Nah, kenapa kita harus mematuhi peraturan? Karena di satu titik itu ada istilahnya pakem yang berlaku kan. Pakem yang berlaku. Pakem itu kalau orang mau memahami sebetulnya itu untuk menyempitkan ruang antara pemain dan juri untuk bermain-main. Karena dasar penjuriannya kan diambil dari pakem yang ada. Betul. Nah, dari tadi udah disebutkan di sana kan ada namanya wajib gembung. Ada durasi kerja kan, betul. Awal, tengah, akhir. Ada yang harus bermateri, variasi lagu, gaya, volume dan power. Nah, di sana kan otomatis kalau kita mau menjadi juaranya, kita harus punya burung yang berkategori di dalam pakem. Di dalam pakem tadi. Nah, pakem itu untuk kita patokan juri untuk menilai. Selain itu, pemain juga bisa belajar dari pakem itu supaya kita bisa mengenal namanya karakter burung, karakter gajian. Contoh nih Kang, kalau sampean punya burung yang namanya murai kan identik dengan ngupluk, macul, ngupluk misalkan. Betul. Nah di situ kalau misalkan kita tidak akan mempelajari pakemnya, maka di lapangan nanti akan bercerita beda. Betul. Burung kerja nggak kepantau kan gitu. Itu yang banyak terjadi di lapangan tuh Kang ya. Iya betul. Jadi yang pertama kan kita harus namanya mengenal karakter tadi, yaitu karakter gajauan kita sendiri dulu. Betul. Kalau sudah mengenal karakter gajauan sendiri, kalau kita menaikkan burung jangan melihat burung sendiri. Oke. Jadi kita harus membandingkan dengan lawan, tapi jangan cari yang lebih jelek loh. Ya. Carinya yang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Nah, nanti dengan cara gimana? Ya kita hafalin tuh isi-isi pakemnya apa. Oh, harus punya durasi gembungnya ada, materinya harus ada. Terus durasi kerja, variasi lagu, power atau dengan volume yang bagus. Itu kan penunjang untuk menjadi juara. Nah, kalau misalkan kita mau dengan betul memahami pakem, akhirnya tuh tidak ada namanya juara titipan Kang. Juara titipan. Nah itu kan yang mendarah daging katakan seperti itu nih Kang. Nah jadi dari KBJ ini ingin menitik beratkan menghilangkan itu lah. Menghilangkan hal itu. Menghilangkan jadi kalau dengan menegakkan pakem, otomatis kita mau belajar bersama. Oke. Ya, jadi kalau misalkan untuk juri sendiri itu lebih hati-hati untuk menentukan sang juara karena berdasarkan peraturan yang ada. Jadi kalau untuk pemula nih, saya juga masih pemula nih Kang. Pemula ya? Pemuda buka lama ya? Pemain buka lama. Jadi, di sini kan kumpul satu titik itu tempat kita belajar. Betul. Belajar itu pertama ya kita mencari teman lah. Jadi kita berangkat untuk menggantang satu titik itu yang kita cari ada saudara. Jadi kalau kita menitikkan cari saudara, kita kalah happy, juara itu rezeki kan. Nah dari dasar yang kita pahami, kita harus mengenal namanya karakter tadi, kembali lagi ke karakter. Nah tapi Kang maaf ya, saya potong nih. Tapi kan gini Kang, terkadang namanya komunitas ya, itu kan gimana ya, kalau menurut saya gengsinya itu paling besar. Nah terkadang kan
dengan cara apapun pokoknya harus menang. Nah, itu gimana tuh Kang? Tanggapannya seperti itu Kang? kalau saya orangnya yang pribadi, saya non titik haram juara titik. Jadi kita betul-betul cari yang kualitas Kang. Jadi Kualitas, kalau ya? kita juara-juara bohong untuk apa? Betul. Kenapa kita belajar di satu titik ini gini? Satu titik itu adalah aturan-peraturan yang dipakai itu mengemas dari kolaborasi, contoh dari peraturan Kalimantan. Dari satu titik Borneo Jawa Jakarta, betul. Satu titik ya Lover Jakarta, dari Jawa Tengah. Nah di sana itu peraturan sangat berbeda. Beda lagi ya? Beda. Jadi kalau untuk kita mengupas di Kalimantan sendiri itu sangat ekstrim. Iya, seperti apa? Kalau yang saya tahu itu yang dari rekan-rekan yang ngasih masukan di sana itu, kalau untuk burung itu namanya di kelas Borneo itu harus nagen. Oh, dia harus nagen. Nagen satu titik. Itu kalau di Kalimantan. Lebih sulit ya? Iya, nanti kalau ada burung istilahnya nampar atau meletek, itu akan mengurangi nilai di sana. Ada yang juga pakai dis, ada yang enggak. Kalau itu kan urusan mereka lah ya. Betul. Otomatis kalau di Jawa Timur sendiri, kalau diberlakukan seperti di Kalimantan, itu belum waktunya kan. Karena kita tempatnya untuk belajar. Di sini tuh justru di Jawa Timur sangat fair, sangat gimana ya? Memudahkan untuk belajar, karena di satu titik sendiri ya untuk burung yang kategori melompat istilahnya lompat ke ini lompat ke jeruji. Nah, atau meletik ya, itu masih bisa kategori masuk juara. Masih bisa Kecuali kalau misalkan ada ngecop itu masih masuk nominasi. Ya, yang fatal adalah satu ngelowo. Yang kedua ngelowo itu birahi ya Kang? Ya, ngelowo. Jadi ngelowo itu burung udah istilahnya off lah. Artinya dia nggak punya niat untuk tarung gitu. Nah biasanya itu kalau ngelowo itu langsung didiskualifikasi atau nggak udah penilaiannya udah hancur gitu? Nah, untuk yang saya tahu itu tergantung peraturan yang berlaku. Pertama, kalau di satu titik itu ada namanya referensi, karena referensinya satu. Kalau nanti udah juri mulai menghitung, jadi itu sah. Tapi katakanlah ya sah untuk dis. Katakanlah mulai udah ini hitungan mulai juri. Betul. Mulai penjurian. Berarti dia tuh sah dis gitu. Tapi kalau sebelum masuk perhitungan untuk dimulai, berarti dia nggak masalah. Nggak masalah. Contoh nih, kita menghitung waktu pengertian, misalkan hitungan sampai 5 katakanlah. Nah di waktu penyebutan 1 sampai 5 tadi masih dalam keadaan ngelowo, itu masih nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai, artinya berarti semuanya udah berlaku. Semuanya berlaku ya kan? Berlaku. Jadi kalau berlakunya tadi udah mulai, juri udah mulai menjuri, berarti kalau ngelowo ya udah out. Udah out ya. Kalau mantul di waktu apapun namanya mantul ke tembok itu udah out kan. Nah, kenapa kita belajar di sini? Pertama, kalau kita mau belajar yang baik, nanti akan menghasilkan kualitas yang baik juga. Suatu contoh, kalau kita mengikuti di satu titik Borneo Jatim ini karena aturannya ketat itu nanti yang beruntung bukan dari siapa-siapa, tapi dari kita sendiri lagi, dari Kicau Mania sendiri. Contoh nih, kalau kita sering dijuara di kelas satu titik Borneo, itu otomatis kalau kita menemukan peraturan yang lebih ketat lagi di sana, burung kita masih masuk kan? Masih masuk, karena ada batas-batasnya. Tapi kalau kita penilaiannya secara acak, walaupun itu sering juara, nanti kan percuma kalau di sana dia tidak bisa ikut karena syaratnya aja udah nggak ada ya. Suatu contoh nih, burung nibok masih sering konser. Nah, kalau kebiasaan seperti itu, nanti ada gelaran yang sifatnya tertib, nebok dis, akhirnya kan nggak berlaku walaupun burungnya bagus, kan sia-sia. Makanya di sini kita tuh belajar bareng, jadi sedikit-sedikit. Nah, kita supaya tahu
Nanti kalau misalkan kita burung bagus, penjuriannya bagus, otomatis nanti kalau kita ikut di kelas yang lebih besar lagi, kita nggak terbuang, Kang. Oke, mantap itu. Sahabat Duke TV, dari penjelasan Kang Ahwa, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Kita break iklan dulu Kang Ahwa ya. Siap. Oke sahabat Duke TV, kembali lagi bersama saya Bang Farel dan tentunya masih bersama Kang Ahwa. Kang Ahwa, ini ada pertanyaan dari saya nih Kang. Ya. Ada tiga pertanyaan lah ya. Ya. Itu antara gembung di Borneo, sama ngembung dan sama gembung tipis tuh Kang. Penjelasannya seperti apa sih nih Kang? Ya, ini yang pertama yang di Urai yang mana nih? Yang murai Borneo ya? Ya, udahnya. Pastinya dong. Jadi, yang dimaksud gembung, gembung itu adalah burung murai atau jenis Borneo. Jadi yang bisa ikut di kelas 1 titik itu tidak harus Borneo Kang. Oh, jadi gitu. mau silangan ya. Jadi Kayak seri F boleh? boleh. Oke. Seri apapun, mau seri Z boleh. Boleh ya? Tapi yang jadi patokan utama kan wajib gembung. Nah, Nah, itu. Jadi mau katakan ada yang bilang Bordan nggak boleh ikut, salah itu kan. Bornas, Borneo ini Nias boleh masuk. boleh. Boleh. Jadi yang paling utama kan wajib gembung. Wajib gembung. Apa sih yang dimaksud gembung? Ah, Kalau gembung menurut pengertian saya itu adalah burung yang waktu birahi atau bertemu dengan lawan itu akan mengembangkan bulu dada mengembangkan bulu dada. dan bulu perut, Seperti halnya orang kenal balon ya? balon. Ah, Nah, balon. itu secara seksama kan. Betul. Bareng. Hmm. Ya, apa yang disebut durasi berarti berapa lama dia mengembangkan itu kan. Betul. Selama itu kan dia kalau semakin panjang otomatis dia durasinya makin tinggi gitu kan gitu. Nah, kita tidak berbicara soal materi nih kan. Ya. Nah, terus kalau misalkan ada yang bilang namanya ngembung. Ngembung. Nah, kita harus bedakan nih, namanya gembung sama ngembung udah beda. Nah, itu seperti apa Kang Kalau penjelasannya? gembung udah diulas tadi. Kalau ngembung itu otomatis burung murai yang bertemu lawan, dia hanya mengembangkan bulu perutnya saja kan. Mengembangkan perutnya, bulu perutnya? Bulu perutnya. Ah, Nah, jadi istilahnya hanya di perut sini. tidak di dada ya? Tidak sama dengan dada. Tidak sama sama di Jadi dada. tidak bola. Jadi kalau namanya gembung itu tidak harus wajib besar, tidak Kang. Jadi mau kecil mau besar, yang penting durasi gembungnya tuh full Kang gitu loh. Full ya? Nah, Mm-mm. ya itu yang dimaksud ngembung. Ya, Ngembung. kalau untuk peraturan di KBJ sendiri itu untuk murai yang ngembung itu memang tidak bisa juara 1, 2, 3. Tidak bisa juara 1-3. Ya, karena apa? Memang aturannya seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Nanti kalau misalkan itu bisa juara, katakanlah mau ikut di kelas yang lebih tinggi gitu. Syaratnya aja udah kurang, kan sayang. Sayang ya. Ya, udah burungnya bagus, tapi di sana udah terbuang gitu loh. Makanya di sini di tahap belajar. Tahap belajar. Terus yang namanya orang ngembung kempes nggak boleh, itu salah kan? Gembung tipis ya tadi ya? Gembung kempes. Oh, gembung kempes, beda lagi ya? Kalau yang ngembung itulah yang disebut gembung tipis kan? Oh gitu. Ya. Hmm. Ngembung. Ngembung. Ya, ngembung sama dengan gembung tipis. Oke. Ya. Kalau yang namanya gembung kempes, itu sebetulnya hitungannya dikalah di durasi kan. Kalau di durasi. Secara teori atau secara fakta, burung Borneo itu mau jenis apa saja itu bisa berbentuk bungpes karena birahinya kurang stabil ya. Jadi kalau dia stabil otomatis durasi gembungnya dapat. Kalau sudah durasi dapatnya gembung, otomatis birahinya atau untuk karakternya bertarung kan muncul. Iya. Di situ nanti akan muncul kategori materi yang ada, variasi lagu yang ada. Jadi dia akan muncul. Tapi kalau dia tidak ada niat tarung, otomatis kan kempes kan. Kempes ya. Nah, hitungannya kan di durasi. Gitu. Betul. Kalau burung yang nggak birahi kan nggak bunyi. Betul. Cuma lompat-lompat kan gitu. Lompat-lompat doang. Nanti Ya? lompat-lompat bunyi. Nah, di situ sebetulnya PR joki itu. PR-nya joki supaya dia full itu bagaimana? Yang tahu ya jokinya sendiri, nggak ada orang tahu. Oke. Mantap. Nah, itu penjelasan dari saya. Nah, itu penjelasan dari Kang Ahwa seperti itu ya, Kang ya. Ya.
Jadi nah buat rekan-rekan sahabat Duke TV yang lagi baru bermain di Borneo, nggak usah khawatir lah Kang ya. Kita sama-sama belajar ya Kang ya. Jadi mau jenisnya apa aja boleh lah. Boleh mau ya. Bordan, Bornas, apa aja yang penting wajib gembung. Wajib gembung. Iya, wajib gembung. Itu yang jadi utama wajib gembung. Tapi bukan berarti gembung juara satu, tidak Kang. Iya. Ya harus punya materi dong. Punya materi juga dong ya, otomatisnya ya kan. Variasi lagu gitu. Betul. Nah Kang, dari Borneo sendiri yang terkenal Borneonya dalam arti durasi kerjanya, kita bicara durasi kerja dulu ya. Iya. Itu yang terkenal dari Borneo dari wilayah mana sih Kang? Kalau untuk durasi itu yang terkenal, kalau saya sih belum bisa menyebutkan daerah secara signifikan ya, Yeah. Karena setahu saya hanya bisa melihat burung ini jenis ini, tapi saya belum bisa menyebutkan dari daerah mana. Betul. Soalnya selama ini saya cari masih kesulitan Kak. Masih sulit juga Sulit. ya. Jadi ada orang yang bilang namanya ini dari Banjar, sebenarnya Banjar kan banyak. Betul. Tapi kebanyakan kalau dilihat dari ciri-ciri dari gesturnya itu, yang pertama itu rata-rata kalau yang ekornya pendek itu durasinya dapat. Bagus ya. Durasinya nih, bukan bicara materi nih, Betul. durasi. Jadi semakin dia pendek, dia itu durasinya dapat rata-rata. Nanti kalau misalkan semakin panjang, dia akan taruhnya ngeplay kan. Oh gitu. Ya, Nah, atau istilahnya nggak maju lah gitu. biasanya kalau yang ekornya panjang itu dari mana tuh Kang? Kalau setahu saya dari Kalbar. Kalbar ya. Kalimantan. Nah kan banyak juga tuh yang kalau saya suka nanya tuh ke tukang-tukang burung ya, katakan, Bang nih Borneo mana? Oh ini Palangka. Nah bedanya itu apa sih? Palangka sama katakan dari Banjar lah ya tadi ya. Bedanya apa Kang? Kalau Palangka kan daerah, Daerah ya. ya. Kalau udah saya jawab tadi, kalau untuk daerah saya belum berani komentar. Karena saya selama mempelajari itu belum tahu gini. Contoh nih, burung yang ekornya pendek ini, ciri seperti ini asal dari sini, saya belum bisa menemukan jawaban yang 100%, nggak berani saya menjawab. Oke. Tapi kalau yang namanya dari mulut ke mulut, ini burung namanya istilahnya apa tuh, Palangka ini kah, itu memang menurut saya tuh hak masing-masing. Hak masing-masing ya. Iya, Karena dia sukanya sama yang mana kan hanya dia ya kan, yang pengennya gitu. Yang kan. menyebut ya orangnya. Iya. Gitu, bukan dari asal. Gitu. Betul Kang. Nah Kang, di dalam satu titik ini rencananya ini dari wilayah mana aja nih yang akan diundang nih? Ini kan kalau namanya Borneo satu titik itu ya yang diharap itu bisa khususnya Jawa Timur. Merangkul lah ya. Ya, merangkul. Jadi kan dibikin namanya persatuan Kang. Betul. KBJ itu kan komunitas Borneo Jatim. Betul. Di sana ada namanya SF, ada BC, ada tim, ada komunitas yang berdiri juga ada. Ya. Nah di sana kalau bisa itu kita bersatu Kang. Oke. Bersatu mulai dari kota sendiri, Kediri, nanti bisa hadir dari Tulungagung, Blitar, Jombang, Madiun dan lain-lain, itu bisa ngumpul jadi satu. Oke. Ya poinnya kita menggalakkan supaya Borneo itu rame. Rame lagi. Rame kan? Kalau pengen rame, ya kita harus jujur Kang. Ya. Nah, Kang, ini juga kan menjadi terus terang ya. Saya kan wilayah Kediri, wilayah barat ya kalau nggak salah ya. Saya Kediri barat atau wilayah. Nah, dari wilayah sana aja tuh masih minim loh Kang. Nah, kira-kira dari KBJ nih bisa, wah kalau dari wilayah barat ya benar ya sana. Dari wilayah barat ngadain acara disupport gak kira-kira KBJ, yuk kita main di sana gitu. Karena kan terus terang aja ya, saya dari barat lumayan juga kan kalau mainnya ke Salom ya. Di sini ada Salom ya. Kan lumayan tuh. Ya jaraknya lumayan jauh gitu. Nah, kira-kira gimana ya Kang? Nah, di sini kan KBJ sendiri itu kan mempunyai program ya Kang ya. Ya. Kita ajang sana ke setiap gantangan. Betul. Ke setiap gantangan itu supaya apa? Kita pengenalan namanya kelas Borneo Kang. Betul. Dengan sistem yang sama. Dengan sistem yang sama. Ya, sistem yang sama supaya apa? Nanti setiap penjurian itu hasilnya sama, jadi kualitasnya sama. Jadi diharap bisa menghasilkan burung-burung gacuan yang kualitas. Burung gacuan yang berkualitas. Ya, jujur aja nih, kalau misalkan kita punya burung bagus, tapi kalau misalkan kita takut mau ikut, itu pun ya
istilahnya ya baru bagus di kandang sendiri. Oke Kang, nanti obrolannya semakin seru dengan Kang Ahwa. Sahabat Duke TV, stay tune terus di channel Duke TV.